Shalom saudara, kembali ke Anda bertanya Alkitab menjawab. Kita sampai pada episode 313 dari Marta Regina. Terima kasih Pak, mungkin Bapak bisa tolong jelaskan bagaimana kita melihat perbedaan antara melayani Tuhan untuk kesenangan diri dan melayani Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Bagaimana caranya kita peka dan dapat melihat kemelesetan itu? Oke, tentu kita melihat kemelesetan ini bukan pada diri orang lain dulu ya. Diri kita sendiri dulu ya. Yang pertama, untuk bisa membedakan apakah pelayanan itu untuk kesenangan diri atau untuk Tuhan, itu harus dilihat dari motivasi kita. Motivasi pelayanan apakah karena uang ya atau yang lain. Kalau pelayanan itu karena uang, pasti itu untuk kesenangan diri. Ini bukan berarti seorang pelayan Tuhan yang full timer, yang hidup nafkahnya dari gereja tidak boleh menerima uang. Tentu ia hidup nafkahnya dari pelayanan itu, dari uang persembahan ya. Tetapi dia harus bisa mengendalikan diri, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini sifatnya sangat pribadi juga sebenarnya. Tetapi seorang yang dipimpin Roh Kudus akan tahu apakah dia membeli barang atau mengingini sesuatu barang itu untuk demi kebutuhan pelayanan dan hidup. Dan hidupnya itu adalah pelayanan. Hidupnya itu adalah pelayanan. Atau demi keinginan. Ya, kacaunya itu kalau orang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Memandang semua keinginan itu kebutuhannya. Nah ini orang menjadikan dirinya raja. Dia menjadikan dirinya majikan. Kalau dia mengambil bagian dalam pelayanan pasti untuk kesenangan sendiri. Selain karena uang, juga karena penghargaan atau penghormatan. Ada orang-orang yang tidak memerlukan, tidak membutuhkan uang lagi dalam pelayanan. Karena sudah kaya. Tapi membutuhkan nilai diri. Ini juga harus dikenali dengan jujur. Orang harus mengenali diri sendiri dengan jujur. Nah, kalau hidup pelayanannya untuk Tuhan, dia tidak mencari kesenangan dunia. Yang penting dia bisa menjalankan hidup rumah tangganya dengan kebutuhan yang terpenuhi atau bahkan kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Yang penting hidup bisa dijalani. Ya, dia juga tidak merasa bangga dalam arti menjadi sombong karena memiliki posisi tertentu dalam kegiatan pelayanan. Ini pasti untuk kesenangan Tuhan. Nah, orang yang melayani untuk kesenangan Tuhan, fokusnya pasti kesucian hidup. Ya, ia akan terjagai oleh prinsip bahwa hidup ini harus suci yang pertama. Dan melayani Tuhan agar orang lain yang dilayani menjadi suci. Tak bercacat, tak bercela. 2, menggiring jemaat yang dilayani untuk pulang ke surga. Langit baru, bumi baru. Ini menutup peluang kita mengingini dunia. Ya, kita akan cenderung untuk meninggalkan dunia dan mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Pelayanan yang ditujukan untuk Tuhan itu all out. Apapun dia lakukan demi pekerjaan Tuhan. Apakah dia harus full timer atau sambil dagang atau kerja yang lain, dia tidak peduli. Tidak masalah itu. Yang penting maksimalkan semua yang ada pada dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh semakin dewasa dengan mendengar firman, dengan hidup di dalam doa, dalam kesucian yang terus-menerus, kita akan peka kalau ada kemelesetan di dalam hidup kita. Ya, karena ini bukan satu hal yang bisa dihitung pakai angka. Saya minta kita jujur melihat diri kita sendiri. Dan Tuhan akan memberikan petunjuk. Oke.
Mengapa ada saat-saat ini, pertanyaan yang berikut dari wanita. Mengapa ada saat-saat di mana saya tidak bisa fokus berdoa? Pikiran saya kemana-mana, mulai dari memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai sampai pikiran masa depan anak-anak. Saat berdoa perasaan seperti biasa-biasa saja. Ibarat mainan atau makanan yang kita inginkan, begitu mendapatkan awalnya senang sekali, lama-lama jadi biasa-biasa saja. Begitulah perasaan saya di saat doa pagi atau doa malam. Ada kala juga berdoa bisa sungguh-sungguh sampai nangis dari awal sampai akhir doa. Saya berdoa selalu ikutan arahan Pak Pendeta Erastus, 30 menit dan pakai lagu penyembahan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau terus seperti ini. Kadang ada suara di hati saya mengatakan begini, harus fokus, jangan terus begini, nanti kamu terasa jauh dari Bapak di surga dan gampang jatuh dalam dosa. Ayo jangan seperti ini. Apa saya tidak apa-apa? Saya khawatir sama diri saya sendiri. Sering ada suara hati saya suka menegur saya di saat saya mulai memikirkan hal-hal negatif pada orang-orang yang bermaksud tidak baik pada saya. Misalnya pada suami, ipar, saudara. Kenapa saya ini? Apa yang harus saya rubah dan lakukan, Pak Erastus? Tolong nasihatnya, Pak Erastus. Suara hati seperti ini apakah wajar? Saya khawatir dengan diri saya. Oke. Yang pertama, Anda jangan khawatir dengan diri Anda. Itu fenomena wajar yang dialami banyak orang. Juga saya alami. Pikiran yang mengembara sehingga tidak bisa fokus berdoa. Tapi kadang-kadang bisa begitu kusuk sampai nangis-nangis 30 menit. Ya. Kadang-kadang waktu berdoa ada suara-suara seperti yang tadi Anda kemukakan ini, ya. Nah, yang pertama jangan gusar karena hal-hal itu. Karena hal-hal yang Anda harus terima sebagai kewajaran. Itu yang dialami oleh orang lain. Jangan Anda merasa bahwa Anda seorang yang ya seperti sakit jiwa atau psikopat dan lain-lain. Tidak. Anda tidak apa-apa. Nah, saudara bisa menghalau itu. Yang pertama dengan tujuan hidup. Ini prinsip. Kita harus memiliki tujuan hidup yang karenanya kita berdoa. Kita berdoa bukan hanya mengisi waktu atau setiap hari harus berdoa ya sekian kali atau pagi dan sore. Hidup kita harus punya fokus dulu. Kita harus punya fokus hidup. Kita harus punya fokus hidup, itu yang pertama. Fokus hidup kita itu, saudara, Tuhan dan kerajaannya. Kalau Tuhan fokus hidup kita, berarti kita memang harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ini yang menjadi persoalan inti hidup kita. Dan itu selalu mendesak. Jadi ketika kita berdoa dengan satu problem, dengan satu masalah, dengan satu beban, dengan satu tujuan, kita tidak bisa mengembara. Pikiran kita tidak bisa mengembara. Coba misalnya saudara punya anak sakit. Anda berlutut berdoa untuk anak Anda. Anda tidak akan sempat memikirkan yang lain. Karena Anda punya beban terhadap satu masalah itu. Nah, sekarang masalah kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Faktanya betapa sulitnya hidup kudus itu. Nah, maka pada waktu kita berdoa, pikiran kita tidak akan sempat mengembara kemana-mana karena kita akan fokus pada hal itu. Ya, Anda tidak akan mendengar lagi suara, jangan terus begini, nanti kamu terasa jauh. Ini bisa timbul dari suara Anda sendiri, tapi juga bisa timbul dari Roh Kudus. Makanya yang pertama, persoalan-persoalan yang Anda hadapi tadi, kok pikiran melayang-layang, kok ada suara ini suara itu wajar. Jangan Anda anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Nanti Anda akan merasa terintimidasi. Yang kedua, miliki tujuan hidup. Dan menjadi agenda hidupmu satu-satunya yang juga kita persoalkan di dalam doa.
Ketiga, untuk mengalahkan pikiran yang mengembara kemana-mana itu menyembah Tuhan. Menyembah dengan suara, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Itu. Yang berikut keempat, doa itu bisa memiliki, ya kalau nanti sudah biasa Anda tidak perlu menulis ya. Sekarang kita memiliki random ya, random dari doa yang pertama mengucap syukur 5 menit, yang kedua minta ampun, yang ketiga menyembah, yang keempat mendoakan orang lain, yang kelima mendoakan diri sendiri. Nah, random itu akan membuat kita terarah. Ya. Tetapi lebih dari itu harus biasa merasakan hadirat Tuhan. Dan untuk itu saya ajak berdoa tiap hari jam 5 pagi supaya saudara bisa lebih pekat terhadap kehadiran Allah. Kalau kita sudah merasakan kehadiran Allah, pikiran kita tidak bisa mengembara. Ada kegentaran akan Allah yang hebat. Ada perasaan teduh, nyaman, tapi juga takut akan Allah. Dan keindahan ada di hadirat Allah akan membuat kita tidak memiliki pikiran mengembara. Pikiran kita tidak mengembara. Ya, belajarlah lagi dan ulangi jawaban saya ini. Dengar ulang maksud saya. Dengar ulang sampai Anda mengerti isinya. Oke. Saya ini yang wanita ya. Saya berterima kasih untuk bimbingannya ya, begitu. Saya Kristen dari umur 13 tahun dan sangat militan, sempat terhilang. Dan sekarang saya kembali menemukan Tuhan. Sebelum Pak Eras kena COVID-19, saya bolong-bolong ikut doa pagi. Pas Bapak kena COVID, ternyata bukan hanya Pak Eras yang merenung. Saya pun merenung. Bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi bertemu Tuhan. Sejak itu saya berkomitmen untuk ikut doa pagi. Saya bangun jam 3, kadang tidak berani tidur lagi, takut kesiangan. Sekarang sudah jadi ritme jam 3.30 sampai jam 4 saya sudah bangun. Pak, setiap hari saya merasakan Tuhan hadir, saya mulai belajar melepas semua. Setiap hari saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya kebahagiaanku, Engkau kehidupanku. Saya perkarakan itu setiap hari. Perkataan, perbuatan, bahkan sekarang saya nggak berani komen-komen di sosmed. Bahkan status-status yang saya buat, kalau saya tidak sejahtera langsung saya hapus. Hidup saya berubah, Pak. Makasih ya Pak Eras. Tuhan selalu menyertai hidupmu dan keluarga senantiasa. Semua pelayanan Tuhan sertai. Amin. Semua pelayanan Tuhan sertai. Oke. Terima kasih untuk Irna. Ya. Thank you ya. Terima kasih untuk pernyataannya. Dan ini membahagiakan ya. Anda diberkati oleh pelayanan kami dan itu bisa menjadi dorongan bagi kami. Pak Pendeta, saya mau tanya apakah saya boleh menjual ginjal saya untuk bisa dapatkan uang untuk bayar hutang? Saya sudah putus asa, Pak. Wow. Nanti akan dikonseling ini masalahnya pasti rumit ya. Ya. Tubuh kita bait Allah, ginjal kita itu termasuk bagian milik Allah. Jadi kalau Anda mau jual, you harus tanya pemiliknya. Jangan tanya saya. Apakah mungkin itu? Ya, mungkin saja tidak, mungkin saja iya. Tetapi harus saya ingatkan, banyak orang juga punya hutang, tapi tidak harus menjual ginjal. Kok bisa? Bukan hanya orang Kristen, non-Kristen pun banyak yang punya hutang. Harus bergumul dengan hutang mereka. Tidak harus menjual ginjal. Nah, kok Anda harus menjual ginjal? Ini maksudnya apa? Atau mau cepat selesai? Ya. Oleh sebab itu dipertimbangkan dulu. Karena tubuh kita bait Allah, ginjal kita termasuk milik Tuhan, kita tidak boleh potong sembarangan. Ya. Kalau ginjal Anda dibuang,
Anda tidak lagi sehat dan utuh seperti semula. Ya, itu yang saya tahu, yang pernah saya dengar dari orang yang donor ginjal. Ya. Saya tidak tahu apakah ada penemuan lebih baik atau saya mendengar info yang salah. Tapi logikanya kalau sampai kita punya ginjal diambil sebelah atau dipotong, ya sulit untuk bisa dikatakan pulih seperti sedia kala. Ya. Jadi kepada yang bertanya ini, nanti Anda akan dikonseling oleh orang saya biar tahu masalahnya sampai begitu pelik, ya. Dan tidak bisa saya kembangkan lagi pertanyaan ini karena pasti banyak hal-hal yang terkait di dalamnya yang tidak cukup saya jawab 15-10 menit, ya. Oke. Pak Eras, kalau sudah tidak ada gairah hidup karena harapan ingin segera ke langit baru dan bumi baru dan jenuh dengan kesulitan hidup, apakah artinya saya putus asa atau bagaimana, Pak? Saya jadi rancu. Kalau saudara mau ke langit baru bumi baru karena jenuh dengan kesulitan hidup, ini tidak beres. Kita rindu langit baru bumi baru karena kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi. Dan yakin kita telah menyelesaikannya. Kalau belum, hanya karena banyak masalah, jenuh dengan problem, namanya lari dari kenyataan. Dan itu salah. Nah, kenapa sampai gairah hidup Anda ini hilang? Ya karena pasti Anda memfokuskan diri kepada sesuatu yang salah. Oh Pak, fokusnya langit baru, bumi baru. Oh ya, tetapi bagaimana Anda memfokuskan diri ke langit baru, bumi baru sampai tidak ada gairah hidup? Sebab kehidupan di langit baru, bumi baru itu kelanjutan kita hidup hari ini. Hari ini kita harus bergairah melayani Tuhan, bergairah menyenangkan Tuhan, baru kita bergairah masuk langit baru, bumi baru. Kalau di dunia saja sudah tidak gairah, bagaimana mau masuk langit baru, bumi baru? Saya mengerti perasaan sepi, kecewa, dan lain-lain tentu kita alami. Tapi jangan karena kesulitan hidup kita menjadi jenuh, putus asa, lalu kita ingin segera ke langit baru, bumi baru. Itu tidak bertanggung jawab, itu mau lari dari kenyataan. Kita harus memiliki gairah hidup yang kuat. Karena hidup itu akan berlanjut. Bukan hanya di bumi, tapi juga di langit baru, bumi baru. Harus ada gairah untuk melayani Tuhan. Gairah menyenangkan hati Tuhan. Gairah menolong sesama. Karenanya kita harus memaksimalkan potensi. Nah kalau sudah memaksimalkan potensi, kita hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, mendukung pekerjaan Tuhan, menolong orang, baru Anda boleh berkeinginan ke langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita belum menyelesaikan tugas kita di bumi, kita belum layak berkeinginan untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Oke. Pak, saya putus asa, ini perempuan lagi, karena buat salah terus tiap hari, padahal sudah bertekad hidup suci. Apa yang harus saya lakukan? Sampai capek sendiri, Pak. Saudara bisa merasa capek, bisa tidak merasa capek, ini kan tergantung Anda. Anda harus berkata, aku tidak boleh putus asa. Dalam melawan pergumulan, ya, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Ya. Ibrani pasal 12 ayat 3, 4, dan 5. Saudara ada di track yang benar. Kalau sampai putus asa ini, capek karena mau hidup suci, ini sudah benar banget. Yang begini tidak banyak. Banyak orang capek karena ekonomi, karena jodoh, karena karir. Anda capek karena hidup suci. Ini namanya haus dan lapar akan kebenaran. Orang seperti Anda akan dipuaskan. Anda akan pasti bisa hidup suci. Jadi sekarang kobarkan tekadmu. Jika mungkin buat janji, tekad, komitmen, nazar. Hidup suci tidak melakukan kesalahan apa-apa. 1, 2. Tidak mengingini apapun selain Tuhan dan kerajaannya.
Anda berani berkata demikian, Anda berarti 100% mencintai Tuhan dan tidak memberi ruangan untuk bersalah lagi. Kalau bersalah bagaimana Pak? Minta ampun. Ratapanmu akan makin dalam sampai Anda benci dan muak terhadap dosa. Jadi jangan putus asa dalam pergumulan kamu lawan dosa, belum sampai mencucurkan darah. Anda di track yang benar, lanjutkan perjalananmu. Pak, kalau saya lagi doa pagi, terus saya bangunin anak bos karena mau sekolah, apa saya tidak menghormati Tuhan? Ini situasi Anda situasi yang ekstrim begitu. Artinya Anda kerja di rumah bos dan lain-lain. Saya jawab ya, enggak masalah. Tidak masalah sama sekali. Jadi sambil membangunkan anak bos, Anda tetap merasa di hadirat Allah. Ya, tidak usah pakai haleluya, haleluya. Bangun-bangun. Haleluya, enggak perlu. Hatimu saja yang menyembah. Jadi tidak masalah. Saya salut Anda bisa memiliki ketekunan seperti ini. Ya, oke. Maju terus ya, oke. Bapak Eras, di saat saya doa pagi jam 3, saya tanpa sadar menangis sesenggukan. Sepertinya saya merasa Tuhan ada di depan saya. Saya sujud syukur dan mohon pengampunan. Ya, dan mohon pengampunan, itu saja doa saya. Apakah hadiratnya ada Pak Eras? Oh, mohon pencerahannya. Saya mengalami hal seperti ini, dan mestinya hal ini harus kita anggap sebagai biasa. Tuhan itu bisa hadir di dalam suasana khusus. Nanti Anda akan bisa merasakan suasana khusus ketika Allah Bapa hadir. Atau ketika saudara merasakan Tuhan Yesus yang hadir. Dan Anda bisa bercakap man to man, heart to heart kepada Tuhan Yesus. Anda bisa merasakan hadirat Allah. Ini memang real, karena Allah itu real. Maka Anda harus memandangnya ini sebuah fenomena real. Justru kalau tidak mengalami hadirat Allah semacam itu ya, Anda harus mencari wajah Tuhan. Nah, biasakan setiap hari kita menemukan hadirat Tuhan ini, sehingga kita sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan. Bukan sesuatu yang luar biasa atau yang spektakuler bagaimana. Itu biasa. Karena Allah Maha Hadir, Bapak kita di surga, Dia pasti menyertai kita. Biasa saja kali ya. Teruskan. Ya, pengalaman doa seperti ini akan sangat sungguh-sungguh memberkati dan membuat kita kuat. Oke Pak Pendeta, bagaimana mengajarkan gairah yang benar untuk anak-anak yang baik melihat media sosial yang lebih banyak menyampaikan gairah duniawi? Yang pertama, kita harus menjadi contoh, menjadi model bagaimana seorang yang memiliki gairah yang baik. Yang kedua, kita harus memberi nasihat kepada anak-anak, ya, dengan nasihat yang baik. Dan itu akan membuat anak-anak terpengaruhi, tertulari, atau terimpartasi. Jadi ingat ini, tunjukkan teladan yang baik dari seorang yang memiliki gairah surgawi dan nasihati anak-anak untuk hidup di dalam Tuhan. Anda bisa melakukannya. Oke. Salam Pak Era, saya lahir di keluarga Batak yang dimana didik dengan keras sejak kecil. Saya punya mama dan papa umur 52 tahun. Papa saya ini orangnya keras dan hidupnya hanya mau terlihat hebat, mewah. Padahal hidup kami saja juga sudah susah Pak. Waktu kelas 5 SD, ya, keluarga saya di ujung tanduk. Papa saya selingkuh waktu mama saya habis melahirkan adik saya perempuan kecil. Adik saya tidak diakui dan mama saya dibilang selama 4 tahun menelantarkan anak-anak, padahal mama saya selama ini bekerja keras sebagai petani karena papa saya tidak pernah mengirimkan uang bulanan ke mama saya. Papa saya juga orangnya sangat kasar dalam berbicara dan suka main pukul. Saya dikatain dengan berbagai kebun binatang dan saya juga pernah diajar habis-habisan menggunakan berbagai alat dari ikat pinggang, sapu,
sapu, ya pakai tangan, pakai sapu, dan diinjak menggunakan kakinya. Waktu saya sakit, papa saya bilang, biar aja saya mati di situ, dan menolak untuk bawa ke rumah sakit. Dan begitu banyak perlakuan kasar yang saya terima. Sampai saya bertumbuh dewasa pun, papa saya terus punya selingkuhan dan selalu ganti-ganti wanita. Yang paling menyakitkan adalah waktu papa saya mengirimkan tiket pesawat supaya wanita tersebut mendatangi dia. Dan mereka menyewa hotel untuk check-in, padahal mama saya ada di rumah. Jujur Pak, saya sedih melihat mama saya yang terus-terusan sakit dalam setiap doanya. Ya. Mama selalu bertanya apa yang salah dari dirinya. Saya selalu bilang bahwa itu penyakit papa, yaitu berselingkuh, dan itu tidak akan berubah. Mama saya selalu mengharapkan supaya papa saya setidaknya memberikan sedikit cintanya, tapi papa saya selalu berselingkuh. Waktu saya kelas 2 SMA, juga saya mengalami pelecehan seksual oleh adik saya laki-laki ketika saya tidur dalam kamar dengan posisi pintu yang tidak terkunci, badan saya dilecehkan, dan itu membuat saya benar-benar kecewa terhadap pria. Tunggu sebentar, waktu saya kelas 2 SMA juga mengalami pelecehan seksual oleh adik saya laki-laki, adiknya sendiri ya. Aduh. Saya mengalami goncangan dan ketidakpercayaan terhadap pria. Setiap malam saya menangis dan tidak percaya diri terhadap diri saya. Karena pria yang harusnya menjadi cinta pertama saya, itu papa saya dan adik saya, melukai saya. Akibat hal itu saya mengalami gangguan kesehatan mental. Diam-diam saya ke psikiater untuk berobat dan saya didiagnosis depressive disorder dan anxiety. Dan beberapa kali trying suicide. Dan itu sudah berjalan 5 tahun. Setiap ada yang mencoba masuk kamar, saya panik, gemetar, keringat dingin. Saya mencoba untuk memaafkan Pak, tapi semua masa lalu itu terputar dengan sendirinya di kepala saya. Dari saya dicerca dengan kata makian, pukulan, bahkan pelecehan. Mama saya pernah bertanya, Pak, apakah lebih baik mama saya pisah saja? Tidak. Jujur Pak, saya sangat sayang sekali mama. Sayang sekali mama saya. Perjuangan dia sebagai ibu saya dan mengurus anak-anaknya sangat luar biasa. Tolong bantu saya Pak, bagaimana harus menyikapi hal ini, bagaimana melawan mental illness saya. Ini harus dilayani secara pribadi ya. Ini sudah pasti akan dilayani oleh konselor kami, pasti. Saya terbeban ya, saya susah ya. Saya susah ya, mendengar hal ini saya susah. Aduh, nggak kebayang kalau itu anak kita sendiri ya. Baik ya, kamu umurnya berapa saya tidak tahu nih ya. Tapi ternyata kamu wanita. Dari tadi saya masih mencoba tahu ini pria atau wanita. Tapi dari tulisannya saya sudah merasa ini kayaknya wanita. Dan benar. Kamu akan dihubungi oleh konselor kami. Dan aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu masih punya Tuhan yang mengasihi kamu. Kamu masih punya orang-orang yang bisa mengasihi, melindungi kamu, yaitu hamba-hamba Tuhan. Paling tidak ada Pak Erastus dan timnya yang pasti akan sangat terbeban untuk kamu. Kamu akan kami dampingi. Ya, pasti banyak pernik-pernik yang kamu harus ceritakan kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian, kepada pecinta suara kebenaran, pecinta ABAM, kita membaca kisah-kisah tragis seperti ini, memberi pelajaran untuk kita. Jangan jadi pria yang jahat seperti papa dari wanita ini. Dia tidak akan lolos dari hukuman Tuhan kalau tidak bertobat. Ya, kita bisa merasa empati kepada ibu yang diperlakukan seperti ini sampai tanya, salahku apa? Kok tidak berbagi sedikit cinta? Sementara suami kasar, main pukul. Ini suami pikir dunia ini nggak ada Tuhan. Gak ada hakim, nanti dia akan tahu. Dan dia akan menyesal. Aduh, orang kalau sampai dibuang ke neraka selama-lamanya, itu mengerikan. Dan saya masih beritahu kepada Bapak Ibu, betapa kita punya beban banyak. Truth ID yang saya sampaikan di bawah Gereja Suara Kebenaran Injil, Rehoboth Arta Gading ya, sering memikul beban-beban seperti ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan
yang menurut pertimbangan kami tidak perlu kami baca, banyak yang tidak kami baca, langsung ditanggulangi atau ditangani. Disitulah kesempatan kita menolong orang. Bukan hanya menjawab pertanyaan, juga menjawab yang lain. Oke, saya kira cukup itu. Yang ingin mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, memberi tanda like, dan doa pagi bersama saya. Tuhan memberkati, sampai jumpa.